Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah para mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi hari ini kita kembali akan berdiskusi tentang mata kuliah statistika ya. Melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu kita akan berdiskusi tentang angka indeks ya, seperti yang Anda lihat di monitor. Jadi tolong fokus saja ke monitor. Sekali lagi file sudah saya kasih ya, sudah saya share. Jadi cukup dengan melihat monitor, maka Anda akan lebih paham ya ketimbang melihat filenya begitu. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah berdiskusi cara menghitung angka indeks ya. Jadi cara menghitung angka indeks, coba diingat-ingat lagi, kita sudah ada dua cara umum ya. Yang pertama disebut unweighted, yang ini. Nah, unweighted. Yang kedua weighted. Unweighted di Indonesia disebut perhitungan tak tertimbang. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu weighted index, perhitungan tertimbang. Nah, yang tak tertimbang ini ada 3 cara lagi, ya kan? Yang pertama simple relative price index, simple aggregative method, dan yang ketiga average relative price. Tiga-tiganya sudah kita diskusikan ini. Berikut contoh-contoh dan perhitungannya. Nah, maka pada sesi ini kita akan bahas yang weighted index ya, perhitungan angka indeks secara tertimbang. Nah, perhitungan angka indeks secara tertimbang ini ada 5 ya, ada 5 cara lagi. Nama masing-masing cara ini disesuaikan dengan penemunya ya, ahlinya pada saat itu yang menemukan rumus perhitungannya. Yang disebut dengan metode Lespers karena memang orangnya namanya Lespers ya. Kemudian Pasche, Grobis, Irving Pacer, dan Marshall Edgeworth, ini 2 orang ya. Nah, gitu. Jadi ada 5 cara. Nah, walaupun nanti saya tidak habis waktunya sebelum 5 cara ini, paling tidak 1, 2, 3 ada contohnya, Anda yang lain-lainnya bisa lah. Karena pada prinsipnya tinggal memasukkan saja kepada rumus-rumus yang sudah ada, begitu kan ya. Nah, baik, kelebihan dari yang weighted index ya, sebelum ke contoh, kelebihan yang weighted index ini tentu perhitungannya lebih akurat ya ketimbang yang atas, yang ini nih, yang unweighted. Ya, jadi perhitungannya lebih akurat ya, lebih mantap begitu ya. Jadi kesimpulannya nanti interpretasinya akan lebih baik begitu ya. Nah, sebentar nih kameranya. Ya. Nah, yang pertama kita langsung saja. Oh ya, tadi kelebihannya ya. Jadi perhitungannya lebih akurat, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu bahwa metode tertimbang ini datanya harus lengkap gitu ya. Jadi ketika datanya tidak lengkap, maka kita akan kesulitan menghitung menggunakan cara ini. Kita lanjut kepada cara yang pertama ya, yaitu nah ini Lespers ya. Tadi kan ada 5 ya. Yang pertama dulu kita bahas metode Lespers. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Anda sudah tahu ini rumusnya. IL, nah ini IL indeks Lespers ya. Jadi pakai L supaya gampang. Tidak juga nggak apa-apa, asal Anda ingat saja bahwa ini adalah Lespers gitu. Sigma Q0 PN dibagi sigma Q0 P0 dikalikan 100. Anda tahu ya, sigma itu berarti penjumlahan. Jadi maksudnya Q0 dikalikan PN dijumlahkan berapa, Q0 dikalikan P0 nanti dijumlahkan berapa.
baru dibagi dan dikali 100. Kino apa Anda tahu ya? Kuantitas pada tahun dasar. PN harga pada tahun yang kita cari, pada tahun sekarang. Kino ini tadi sudah ya, kuantitas pada tahun dasar. Peno harga pada tahun dasar atau pada base period ya, mau tahun dasar, mau bulan dasar, mau hari dasar, kan ini boleh ya. Yang intinya kalau ada no itu kan dasar ya sebagai pembanding. Oke, kita ingat ini rumusnya ya. Nah, saya langsung ke contoh saja. Nah, contohnya ini saya buat ya agak berbeda dengan yang tadi di PowerPoint. Jadi Anda harus nyimak ke monitor. Ini contoh ya. Baik, contoh hanya sampai di sini ya. Contoh ini tadi. Nah, Anda lihat ini contohnya. Saya geser dulu ke atas. Biar jelas. Apakah ini sudah terbaca nggak nih? Apa perlu diperbesar nggak? Sudah aja, Pak. Cukup ya? Sudah Pak, cukup. Baik. Kalau cukup, nah ini ada datanya nih ya. Pertama ada nama komoditas, ini cengkeh, kopi, teh, lada, mau apapun ya. Tapi biasanya komoditasnya sesuai dengan kelompoknya ya. Kalau ini misalnya ini kelompok apa ini ya? Sembako misalnya. Atau bahan pertanian. Gitu kan ya. Jadi kelompoknya bebas. Ini contoh hanya 4 saja. Bisa 50 jenis boleh. 20 jenis boleh. Karena contoh sederhana saja. Ini harga pada bulan Januari ya. Kemudian ada harga pada bulan April. Sama cengkeh, kopi juga sama. Ini kuantitas, ini misalnya yang terjual atau yang diproduksi pada bulan Januari, ini kuantitas pada bulan April. Anda bacanya ke samping ya. Berarti cengkeh baca ke sini, ada harga, ada kuantitas. Kopi baca ke samping dan seterusnya. Berarti kan kalau disimpulkan, ini oh ya, lihat dulu pertanyaannya. Tentukan indeks harga pada bulan April dan jelaskan jika bulan Januari sebagai bulan dasar. Ingat ya, bisa bulan dasar, tahun dasar, di sini bulan yang jadi patokan. Jadi ditanyanya bulan April, kemudian bulan dasarnya adalah bulan Januari. Oke, berarti Anda lihat ya, data yang harga pada bulan Januari berarti ini adalah P0 ya. P0. Yang ini nih, ini berarti P0 ya. Nah, ini P0. Yang ini harga pada bulan April berarti PN. Ya kan? Ini kuantitas Januari berarti Kino. Ini kuantitas pada bulan April berarti KN. Nah, gitu. Jadi Anda kasih tanda dulu, jangan sampai tertukar mana P0, maka mana PN, mana Kino, mana KN. Tidak boleh tertukar. Kalau tertukar, maka nanti Anda memasukkan ke dalam rumus akan salah. Lihat rumusnya. Ini soal sampai sini ya. Sampai sini ya soal. Ini saya tulis ini supaya gampang. Supaya waktunya efektif. Soal hanya sampai di sini. Ya, oke. Nah, untuk bisa menjawab yang ini, yang tentukan indeks harga pada bulan April untuk 4 komoditi itu, berarti sekaligus ya 4-4-nya berapa indeksnya. Nah, maka Anda harus membuat tabel pembantu, karena tidak bisa langsung dikerjakan. Tabel pembantunya apa? Sesuai dengan rumus. Kino dikalikan PN, nah yang ini nih. Kino dikalikan PN, yang ini. Kino dikalikan Pino. Dari mana rumus yang ini? Ya. Jadi buat tabel pembantu untuk mempermudah. Berarti Anda harus mengalihkan, dikalikan antara Kino dan PN. Kino yang mana? Kino ini kan? Ya, PN yang mana? PN berarti ini. Berarti ini dikalikan ini dikalikan ini. Gitu. Karena saya pakai Excel, jadi mudah ya dikalikan. Ini saya langsung hitung ya. Berarti yang mana tadi? Kinonya ini dikalikan ini, ya kan? Nah, oke, saya setting dulu angkanya biar gampang, ya. Saya set dulu biar bacanya mudah. Terus, ya, oke. Nah, gitu ya. Lihat sekali lagi.
5250 ini dari mana ya? Ini adalah tadi kino PN. Kino yang ini, PN yang ini berarti 500 dikalikan 10.500. Nah, sekarang yang ini berarti yang mana? Berarti 1.500 dikalikan berapa? 8.000. Karena saya sudah pakai Excel, maka ini mudah ya kan? Saya tinggal ke bawahkan saja. Saya copy rumusnya. Kalau Anda punya kalkulator, berarti ini pakai kalkulator. Ya. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang ini, kino peno. Mana kino? Kino yang ini. Peno yang ini. Ya kan? Berarti 500 dikalikan 9.000. Karena pakai Excel, saya sangat mudah. Mana tadi? Jangan salah, kinonya mana? Kino ini dikalikan apa tadi? Peno. Peno mana? Peno ini. Ya kan? Udah, ini hasilnya. Ya, saya perbesar dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Saya kopikan ke bawah. Ya, maka muncullah angka-angka ini. Ya, beres. Maka kemudian Anda jumlahkan ini. Ya, sekali lagi ya, ini angka-angka ini tadi Anda sudah tahu ya, perkalian antara kino sama peno. Karena rumusnya tadi yang ini adalah sigma. Nah, Anda lihat ya, ini rumusnya nih, indeks least squares, ini rumusnya. Sigma berarti jumlahkan, kan begitu. Ini jumlahkan sama dengan saya sudah pakai Excel. Ini mudah, tinggal dijumlahkan. Inilah hasilnya. Ya. 42.500 jumlahnya. Yang ini juga saya jumlahkan lagi. Nah, ini. Tuh hasilnya seperti itu. Ya, baik. Berarti angka yang ini itu adalah sigma kino PN. Ya kan? Nah, yang ini adalah apa? Sigma kino peno. Gitu kan? Ya, ulangi. Yang ini adalah sigma ini, yang ini adalah sigma ini. Tuh begitu. Karena tadi indeks least squares ini, maka sekarang Anda sudah bisa langsung dihitung ya, berapakah indeks least square-nya. Gitu kan? Ya, berarti indeks least squares-nya IL sama dengan ya. Anda lihat ke monitor nih, biar mudah. Nah, maka IL sama dengan tadi kino PN-nya udah ada kan? Kino PN yang mana yang ini? Berarti 42.500 ya kan? 42.500.000 ini. 42.500.000 dibagi 45 juta ya kan? 45 juta. Nah. Gitu kan? Berarti indeks least square-nya berapa? Sama dengan sama dengan berapa? Nah, ini mah gampang ya. Saya langsung aja pakai Excel. Berarti karena ini dikalikan 100 ya. Berarti jumlah ini ya kan dibagi yang ini, lihat monitor. Kemudian dikalikan 100. Kan rumusnya ya, dikalikan 100. Tuh gitu. Nah, hasilnya berapa? Yang ini nih, 94,44. Yang ini ya. 9. Nah, kan begitu. Nah, apa artinya? Karena tadi harus dijelaskan kan, tentukan indeks harga dan jelaskan. Apa ini? Ini kan di bawah 100. Berarti terjadi apa? Penurunan. Penurunannya ini 94,4 berarti berapa persen ya penurunannya ya? Ini 94 berarti 5 berapa? 5, ini 44 berarti 56 ya. 5,56%. Begitu. Jadi karena ini di bawah 100 sekali lagi, maka terjadi penurunan indeksnya. Apa penjelasannya? Berarti indeks harga komoditas tadi pada bulan April terjadi penurunan sebesar 5,56% dari bulan Januari.
Nah, itulah cara menghitung menggunakan indeks best pairs. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Karena saya ini akan saya hapus lagi ininya. Angka-angkanya biar enggak tinggi. Jadi 5,56%. Nanti rekamannya kalau bagus saya share juga ya. Coba sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Untuk indeks less pairs. Ada? Perwakilan bagaimana? Ada enggak yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan ke metode PASC. Kenapa cukup mengerti? Oh, baik. Saya lanjutkan. Bagaimana kalau metode PASC dengan soal yang sama? Nanti kita kan ingin tahu ya berapa perbedaannya. Ya. Kita lihat. Kalau menurut PASC ini dengan data ini datanya sama ya. Nah, sama yang ditanyakannya sama. Tentukan dan jelaskan indeks harga dengan metode PASC ya. Soalnya sama. Bulan dasarnya sama Januari gitu kan, kemudian bulan pembandingnya bulan sekarangnya, bulan yang ditanyakannya adalah April ya. Oke, kita lihat lagi supaya Anda tidak bingung. Berarti ini harga Januari sama, ini adalah PNO, yang ini PN, ini Kino, ini KN. Soal sampai di sini ya. Nah, kita lihat karena pas C itu QN ini rumusnya sigma QN kali PN, sigma QN kali P0 dikalikan 100, maka Anda buat tabel pembantu. Yang pertama QN kali PN begitu. Yang kedua QN kali P0 sesuai dengan rumus ini. Kalau tadi kan yang less pairs ya, yang less pairs Anda lihat ke atas. Beda kan? Nah, ini mah QN PN, QN PNO. Nah, sekali lagi jangan sampai salah ya. Tolong dicek lagi. Nah, kalau saya salah mengalihkan. Berarti tabel pembantunya QN PN. Berarti QN mana? QN yang ini. PN yang mana? Yang ini. Ya, perhatikan. Isi saya salah. Berarti QN PN. QN adalah ini. Kali kalau Anda ini nanti pakai kalkulator ya. Nah, ini. Tuh hasilnya ini. Saya setting dulu supaya gampang melihatnya. Ya. Nah, itu. Ya. Sama dengan cara yang sama, saya kalikan lagi ke bawah. Gitu. Ya kan? Sekarang yang ini, QN Peno, mana QN? QN berarti yang ini, Peno berarti yang mana? Yang ini. Nah, jangan sampai salah. Coba dicek. Berarti QN. QN itu ini. Apalagi Peno. Peno berarti yang ini. Gitu kan? Berarti kalau ini sudah benar, ya, saya geser. Saya kopikan ke bawah. Nah, ini hasilnya. Berarti jumlahkan ya. Nah, saya jumlahkan. Ini saya jumlahkan. Pak, maaf itu yang QN kali PN yang pertama. Salah. Itu harganya 8.400.000. Sorry. QNPN ini. Ya, Iya, Pak. QN-nya 800 ya. PN-nya 10.500. Tadi salah saya. Coba. Salah tadi yang kan sama 500 Bapak. Ulangi. Sama dengan QN ya. QN ini kan? Ya, yang itu. Kali PN-nya? PN-nya yang 10.500. Ini kan? 500. Udah. Iya. Nah, kalau ini kan rumusnya sama. Saya ke bawah kan.
Saya ke bawah kan sama pasti. Tuh. Kan begitu kan? Iya. Iya. Ya, Pak. Iya, Pak. Sebentar nih ada peringatan waktu. Oke. Nah, kalau Anda biasakan pakai kalkulator, saya lupa ya, kalau kuliah statistik Anda harus punya kalkulator. Kalau di kelas, ini kita praktekkan pakai kalkulator. Ini kalau di kelas ya, masing-masing mengerjakan. Jadi kalau saya salah, nanti ketahuan. Ini tidak pakai Excel kalau di kelas, saya langsung di papan tulis. Nah, berarti ini jumlah ya. Baik, yang ini berarti 19.800 itu berarti jumlah apa? Sigma Qn Pn. Yang ini adalah sigma Qn P. No, sudah ya. Tinggal seperti tadi kan, diapakan? Dimasukkan ke dalam rumus ya. Nah, berarti udah langsung sekarang ketemu indeks pas C sama dengan, nah kan gitu. Yang mana coba? Yang mana? QNPN berarti yang mana? Iya, 19.800.000 dibagi yang mana? 21. Iya, 21.600.000 kali 100. Jangan lupa kali 100-nya ya. Berarti berapakah indeks pas C-nya? Nah, saya langsung aja kerjakan di sini pakai Excel ya, biar gampang. Berarti sama dengan ya jumlah mana tadi ini. Waduh, ini ada ininya ya, sebentar. Karena ini gambar, berarti saya geser aja ke sini. Berarti gimana? Berapa mau Gimana nih? kalau yang 19.800.000 itu perkali hasil dari 3.600 dikali 5.500 bukan sigma Qn, bukan jumlah sigma Qn sama Pn sama Pn. Waduh, Jadi yang mana nih? dijumlahin. Oh, ini belum dijumlahin. jumlah ya? Berarti ini salah nih. Ini tadi udah sum belum? Itu perkalian dari 3.600 dikali 5.500. Oh iya, benar. Berarti belum jumlah ya? Iya, Belum. iya. Belum, Pak, belum dijumlah. Oh iya. Oke, betul. Berarti sama dengan, lupa tadi. Nah, ini. Jumlah dulu ya. Iya, Itu Pak. maksudnya ya. Kontrol Ya. C. Oke, betul. Tuh, hampir salah ya. Nah, berarti, ini salah ini ya. Salah, saya hapus saja. Nah, ini juga saya hapus ya. Oke, saya hapus. Nah, berarti di sini nih. Berarti indeks pas C-nya sama dengan berapa nih? Ayo. 40 juta. Ya. Baik. Ini ada yang masuk aja, jadi saya bolak-balik nih. Mengadmit, terus nulis lagi. 47 ya. 47 juta, gitu kan? Dibagi Ya. 49.350. Jangan lupa kali berapa? 100. Berarti berapakah indeks pas C-nya? Nah, saya kerjakan di sini. Sama dengan, kalau pakai Excel harus pakai kurung muka ya. Berarti ini, ya kan, dibagi ini, tolong dicek, masih salah lagi, dikalikan 100. Tuh, 95,238. Gitu kan ya? Bandingkan dengan 100%, kenaikan atau penurunan ini? Penurunan. Penurunannya sebanyak 4,77, ya kan? Nanti dicek lagi. 4,77 apa? Persen. Begitu. Kalau menurut si pas C terjadi penurunan berapa? Januari ke April itu 4,77%. Tadi kalau menurut si Les Payers berapa? Saya lupa lagi. 5,56. Nah, 5,6. Kalau ini 4,7. Jadi si Les Payers lebih tinggi ya ketimbang si pas C. Kalau dalam soal ini. Ya,
Oke, lanjutkan. Nah, sekarang metode Drobis. Ya, Drobis. Ini mudah-mudahan waktunya nih. Nah, Drobis. Ya, Drobis ya. Oh iya, Drobis. Nih, Drobis. Oh iya, saya lupa. Yang indeks pas C ini saya kan dulu mengirim kepada Anda yang PowerPoint. Ini ada salah rumus nih. Nah, ini. Tolong dicatat. Jadi setelah saya cek, rumus ini salah. Ini saya kali nih. Ya, diganti dengan ini. Yang benar ini sigma Qn. Kan ini sigma Qn Pn, Q0 Pn, padahal Qn dikalikan apa? P0. Tolong dicatat ya. Sambil Anda juga cari referensi yang lain. Jangan-jangan saya juga salah. Nanti kalau saya salah, buktikan itunya ya. Datanya begitu. Saya senang kalau mahasiswa ada yang mencari, kemudian menginformasikan kepada saya. Karena ini rumusnya kan banyak, saya bisa tertukar. Contohnya saya mengetik ini salah nih. Ya. Nah, lanjut sekarang ke indeks Drobis. Nah, yang Drobis juga ini salah tuh. Ini rumusnya IL ditambah ID, bukan ID, IP. Kan ada less pairs, ada pas C. ID-nya kan belum, ini mah Drobis ya. Jadi ini IP, jadi gampang. Jadi indeks Drobis itu indeks less pairs ditambah indeks pas C dibagi 2. Begitu. Halo, saya masih nyambung ya? Masih, Pak. Masih. Ini ada peringatan habis. Oke, sedikit lagi. Ya. Kita lihat. Yang ini, berarti gampang dibagi 2 saja. Jadi begini, si Drobis itu dia gampang berpikirnya. Karena menurut si less pairs dan si pas C itu berbeda, maka menurut si Drobis gampang. Ditambahkan saja, kemudian dibagi 2. Begitu indeksnya. Oke, kita jawab nih yang ini. Ya, berarti saya jawab di sini. Berarti indeks Drobis sama dengan, ya kan? Ini rumusnya. Indeks less pairs. Tadi berapa indeks less pairs? Ada yang daripada ke atas saya lama-lama lagi. Berapa tadi tolong? Ada yang mencatat nggak? Berapa lagi? 5,56%. Oke, 5,56. Persennya bisa dihilangkan nanti ujungnya aja. Ditambah, ini kan ya, 4,77 dibagi 2. Itulah indeks Drobis. Gampang kan? Ini ditambah ini bagi 2. Berapakah itu? Nah, itulah menurut indeks Drobis. Ya, oke. Gampang ya. Berarti indeks Drobis pasti hasilnya di tengah-tengah antara si less pairs sama pas C. Karena ditambahkan dibagi 2. Pasti tengah-tengah ya. Nah, sekarang muncul lagi metode Fisher. Metode Fisher juga gampang. Kata si Fisher itu dia membantah yang si Drobis. Oh, nggak bisa ditambahkan dibagi 2, nggak bisa begitu. Tetapi dikalikan kemudian diakar. Nah, dikali dan di apa? Diakar. Berarti untuk yang nomor ini indeks. Aduh, ini masih ada yang masuk terus ya. Jadi, nah berarti indeks Fisher sama dengan akar. Nah, ini akar. Tadi 5,56 dikalikan. Berapa tadi ya? Lupa lagi saya yang. Satu lagi berapa, Neng? 4,77. Oke, 4,77. Nah, ini 4,77. Berarti indeks Fisher, IF ya. Berapa? Nanti Anda kalau punya kalkulator, 5,56 dulu dikalikan ini berapa, baru diakar. Maka hasilnya juga tidak akan jauh dari si Drobis ya. Tapi yang Fisher ini lebih akurat karena dia dikalikan baru diakar. Kalau yang ini ditambah baru dibagi 2. Berapakah ini? Anda sudah tahulah ya. Tidak harus saya kerjakan. Nah, itulah metode Fisher. Jadi di antara ahli tadi ada perbedaan-perbedaan.
Oleh karena itu, ketika